Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Indonesia Ok5 Adesta dengan NIM 2114010181. Saya berasal dari semester 6 kelas PAID. Di sini saya akan memaparkan hasil rancangan modul yang saya buat, itu modul ajar pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Sini terdapat poin A, itu informasi umum. Yang pertama itu ada identitas modul. Nah, penyusunnya itu saya sendiri, Indonesia Ok5 Adesta. Kemudian ada instansinya itu di SMA IT Sabisma Padang. Tahun pembelajaran itu tahun 2023 sampai 2024. Elemennya itu akidah akhlak. Kelasnya kelas 12 semester genap dengan tema ragam sikap terpuji. Di sini terdapat alokasi waktunya yaitu ada 8 JP kali 45 menit atau 4 kali pertemuan. Kemudian target peserta didiknya itu adalah peserta didik reguler. Masuk kepada model pembelajaran. Di dalam modul ini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana discovery learning ini pada intinya itu adalah menuntut peserta didik untuk dapat berpikir kritis, memecahkan masalah, berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, mandiri dalam mencari materi, dan dapat mengembangkan kreativitas yang dimilikinya, sehingga pendidik hanya sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian di sini ada metode pembelajaran. Metode yang saya gunakan dalam modul ini yaitu ada metode diskusi, metode ceramah, metode tanya jawab, metode kuis, serta metode penugasan. Kemudian di sini ada profil Pancasila, yaitu profil Pancasila yang ingin dicapai yaitu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia, serta mandiri, gotong royong dan dapat bernalar kritis. Di sini sarana dan prasarana yang saya gunakan itu ada berupa laptop, proyektor, speaker, papan tulis, spidol, KPD serta modul ajar. Kemudian di sini ada sumber ajar bacaan yang lain itu ada berupa LKS atau buku-buku paket serta video pembelajaran mengenai ragam sikap terpuji tadi. Baik, kemudian di sini masuk kepada poin B, itu ada kompetensi inti, di mana yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajarannya yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari kompetensi dalam kebaikan tadi, itu ada optimal, dinamis, inovatif serta kreatif. Kemudian yang kedua, peserta didik itu dapat menjelaskan pentingnya berperilaku berkompetensi dalam kebaikan tadi. Kemudian yang ketiga itu peserta didik dapat menunjukkan serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai perilaku berkompetensi dalam kebaikan tadi atau fastabiqul khairat. Kemudian yang kedua itu ada capaian pembelajaran, di mana itu dapat menganalisis pengertian nilai-nilai positif berperilaku kompetensi dalam kebaikan dan menganalisis bagaimana contoh dari perilaku kompetensi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat tadi serta dapat membiasakannya. Yang ketiga itu ada kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP, di mana yang pertama itu adalah mencermati dan mengamati materi tentang berperilaku kompetensi dalam kebaikan. Kemudian yang kedua itu dapat mendiskusikan pengertian dari berperilaku kompetensi dalam kebaikan tadi, seperti bekerja keras, berkolaboratif, optimis, dinamis, inovatif, serta kreatif. Kemudian yang ketiga itu adalah dapat membuat kesimpulan tentang pengertian berkompetensi dalam kebaikan tadi. Kemudian dapat mengidentifikasi contoh-contoh serta mengkomunikasikan bagaimana berperilaku kompetensi dalam kebaikan ini. Kemudian yang keempat itu ada menyajikan hasil diskusi, di mana peserta didik ini harus mempresentasikan hasil diskusi mereka yang telah mereka bincangkan dalam kelompoknya mengenai kompetensi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat ini. Yang keempat itu ada tentang pemahaman bermakna, di mana memahami bahwa dengan mempelajari pengertian serta bagaimana contoh-contohnya mengenai perilaku kompetensi dalam kebaikan ini dapat mengidentifikasikan contoh-contoh serta mengkomunikasikan perilaku kompetensi dalam kebaikan ini. Kemudian itu ada yang kelima, ada pertanyaan pemantik, di mana di sini telah dipaparkan beberapa bentuk atau perilaku berupa gambar. Di sini kemudian nanti akan berikan pertanyaan kepada peserta didik. Setelah gambar ini dipaparkan, itu dapat dimunculkan pertanyaan atau dimintakan pertanyaan kepada peserta didik. Dari gambar di atas ini bagaimana dari masing-masing berperilaku kompetensi kebaikan, seperti tadi ada bekerja kerasnya, ada kolaborasi, ada optimis, dinamis, inovatif, serta kreatif. Sehingga dengan adanya video
dengan adanya gambar-gambar yang telah dipaparkan oleh pendidik ini, peserta didik dapat terpancing atau dapat mengetahui yang dari gambar-gambar ini bagian mana atau serta contoh kebaikan-baikan seperti apa yang ada pada gambar ini. Kemudian yang kedua itu nanti dari pertanyaan pemantik yang telah dilihatkan gambar-gambar ini itu nanti pendidik menanyakan kepada peserta didik bagaimana tanggapan peserta didik atau bagaimana tanggapan Anda semua mengenai gambar di atas ini, sehingga dengan pertanyaan tersebut muncul berbagai pendapat-pendapat serta berbagai argumen mengenai kebaikan dalam kompetensi dalam kebaikan ini dari beberapa gambaran telah pendidik sajikan. Kemudian di sini ada poin 6 itu persiapan pembelajaran, di mana itu pendidik menyiapkan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua pendidik menyiapkan media pembelajaran, ketiga pendidik menyiapkan atau menyusun LKPD, dan yang keempat itu ada pendidik menyusun instrumen asesmen yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketujuh sini ada asesmennya, di mana asesmen yang saya berikan dalam modul ini yaitu ada dapat berupa 4 asesmen. Yang pertama itu ada berupa penugasan, di mana nanti pendidik menyuruh peserta didik untuk mengumpulkan gambar atau artikel, jurnal atau berita-berita yang sesuai dengan materi ini mengenai kompetensi dalam kebaikan atau Fastabiqul Khairat. Yang kedua itu ada berupa asesmen observasi, di mana itu mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar observasi, yang dimana di dalam lembar observasi itu memuat yang pertama itu ada kejelasan di dalam informasi yang diperoleh. Yang kedua itu ada keaktifan, bagaimana peserta didik itu aktif atau tidaknya dalam berdiskusi. Yang ketiga itu ada kejelasan dan kerapian tugas dari peserta didik dan bagaimana kerapian serta penegasan dari presentasinya itu mengenai pembelajaran kompetensi dalam kebaikan ini. Yang keempat itu ada berupa asesmen berupa tes, di mana tes ini ada berupa tes tertulis serta lisan. Kemudian di sini ada poin C, itu ada kegiatan pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan pada satu pertemuan saja pembelajarannya itu ada 2 JP kali 45 menit mengenai kompetensi dalam kebaikan tadi. Di sini yang pertama itu pendidik membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam terlebih dahulu dan meminta salah satu peserta didiknya untuk memimpin doa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua itu ada memulai pembelajaran dengan tadarus. Di sini dapat pendidik memulai atau memerintahkan semua peserta didik untuk sama-sama tadarus terlebih dahulu sebelum pembelajaran akan dimulai. Kemudian yang ketiga itu mengajukan pertanyaan secara komunikatif terkait tema ragam akhlak terpuji ini, agar tujuannya itu memancing atau memulai agar stimulus peserta didik ini dapat terpancing serta dia dapat tergambarkan akan belajar tentang apa hari ini kayak gitu. Kemudian di situ ada poin kelima yaitu menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi dimana nanti dia itu harus menyimak saat pendidik menjelaskan, kemudian bagaimana dia menanyakan hal-hal yang tidak ia ketahui, kemudian berdiskusi, mengkomunikasikan, menanggapi dari apa yang telah dipresentasikannya dari teman-temannya itu, dan membuat hasil diskusi setelah mereka melakukan diskusi itu. Kemudian ke-6 itu ada menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan. Di sini pendidik akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang akan dipelajarkan pada hari ini. Kemudian yang ketujuh itu ada menanyakan materi yang pernah diajarkan atau peserta didik itu sudah pernah atau belum mendengar atau mengetahui mengenai kebaikan dalam Fastabiqul Khairat ini. Itu merupakan apersepsi. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini memakan waktu atau alokasi waktunya itu ada 50 menit, di mana dari kegiatan inti ini ada beberapa kegiatan diantaranya yang pertama itu ada kegiatan mengamati, di mana kegiatan mengamati itu yaitu mencermati atau menyimak penjelasan materi tentang perilaku kompetensi dalam kebaikan atau Fastabiqul Khairat. Kemudian yang kedua itu ada kegiatan menanya, di mana kegiatan menanya ini yaitu memberikan stimulus kepada peserta didik agar bertanya. Misalnya akan muncul pertanyaan seperti apa dan bagaimana dari perilaku kompetensi dalam kebaikan atau Fastabiqul Khairat ini.
Nah, dari kegiatan inti ini ada yang ketiga itu ada mengumpulkan data atau eksplorasi, di mana yang pertama itu peserta didik mendiskusikan makna dan bagaimana contoh perilaku kompetensi dalam kebaikan ini. Kemudian yang kedua itu ada pendidik mengamati diskusi peserta didik tentang perilaku atau kompetensi dalam kebaikan. Kemudian itu ada yang keempat itu ada di mana mengasosiasi itu yaitu membuat kesimpulan tentang materi berperilaku kebaikan atau fastabiqul khairat sini. Kemudian yang kelima itu ada mengkomunikasikan, di mana dengan mengkomunikasikan ini yang dimaksud itu adalah mempresentasikan hasil diskusi tentang perilaku kompetensi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Kemudian ada langsung masuk kepada kegiatan atau langkah pembelajaran. Yang terakhir itu ada penutup, di mana penutup ini menggunakan atau alokasi waktunya itu 15 menit, di mana yang pertama itu melaksanakan penilaian atau refleksi dengan mengadakan kuis. Maksudnya di sini itu pendidik memberikan kuis kepada peserta didik dan refleksi dengan mengadakan kuis tentang materi yang telah disampaikan atau yang telah dipelajari hari ini sebagai bahan masukan untuk memperbaiki langkah selanjutnya. Kemudian yang kedua itu ada pendidik nantinya akan memilih secara acak peserta didik itu yang untuk diminta dapat menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini, yaitu mengenai kompetensi kebaikan atau fastabiqul khairat tadi. Dan bagi peserta didik yang dapat menyimpulkan dengan baik itu nanti pendidik akan memberikan reward kepada peserta didik, baik berupa itu nanti reward tepuk tangan atau memberikan apresiasi kepada peserta didik, atau dapat memberikan reward berupa hadiah kepada peserta didik yang tadinya dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini dengan baik. Kemudian itu nanti yang ketiga itu ada menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Setelah nanti pendidik meminta peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini, telah diberikan reward kepada peserta didik yang dapat menyimpulkan. Kemudian selanjutnya pendidik harus menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dipelajari selanjutnya kepada peserta didik, agar peserta didik tersebut dapat mencari atau mengetahui terlebih dahulu atau mencari mengenai materi yang akan diajarkan besok, sehingga peserta didik dapat menyiapkan mengenai pembelajaran yang akan datang. Kemudian setelah itu pendidik itu menutup dan mengakhiri pembelajaran dengan mengajak peserta didik mengucapkan hamdalah bersama-sama dan menutup doa pembelajaran bersama-sama. Kemudian setelah itu pendidik keluar dengan mengucapkan salam sebelum keluar kelas dan peserta didik menjawabnya. Kemudian di sini masuk kepada poin D, itu ada pengayaan, di mana pengayaan ini itu diberikan kepada peserta didik untuk memperdalam penugasan materi dan menggambarkan potensinya secara maksimal yang diberikan dalam bentuk portofolio. Kemudian ada poin E, itu remedial. Remedial ini memberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi yang telah dibahas. Remedial ini berupa ujian kembali yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan materi yang dibahas, dimana tadi setelah diadakan pengayaan atau penugasan agar untuk mengukur sedalam apa dan bagaimana potensi untuk mengembangkan potensi secara maksimal yang diberikan kepada peserta didik berupa portofolio tadi. Kemudian jika ada peserta didik yang masih mendapatkan nilai rendah atau belum menguasai materi ini, maka diadakan remedial, itu masih mengenai remedial materi yang terkait agar peserta didik yang tadinya belum paham kemudian diadakan remedial, peserta didik menjadi lebih menambah wawasan atau menjadi lebih siap untuk memecahkan masalah terkait materi pelajaran hari ini. Kemudian itu ada masuk ke poin F, itu ada refleksi pendidikan, di mana pertanyaan yang biasanya digunakan pendidik dalam merefleksi pembelajaran di kelas itu yang pertama itu ada seperti misalnya apakah semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua itu kesulitan apa yang dialami oleh peserta didik pada materi ini. Kemudian yang ketiga itu apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar selanjutnya. Kemudian yang keempat itu apakah kegiatan pembelajaran dapat menumbuhkan berpikir kreatif pada diri siswanya atau pada diri peserta didiknya. Kemudian itu ada apakah kegiatan pembelajaran ini dapat membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya menyiapkan bekal untuk dunia dan akhirat mengenai kompetensi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat sini. Kemudian itu nanti ada poin terakhir
atau poin G itu masuk kepada refleksi peserta didik, dimana nanti pendidik itu menyiapkan berupa refleksi. Nanti di situ terdapat seperti menyiapkan kertas, nanti situ ada nama kelas, terus berupa pertanyaan. Yang pertama nanti pendidik itu menanyakan, yang pertama itu pada peserta didik itu, bagian manakah menurut peserta didik ini atau Ananda mengenai pembelajaran hari ini yang sulitnya. Kemudian yang kedua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan. Yang ketiga itu ada apa evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya masuk kepada poin H, itu ada materi, dimana pada pertemuan pertama ini atau pertemuan ke-1 itu mengenai materi tentang semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, dimana yang pertama itu terdapat poin subbab pengertian bersemangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian subbab yang kedua itu ada tentang makna bersemangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian ada yang ketiga itu subbabnya bentuk dari contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari mengenai perilaku berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan dari modul ajaran telah saya rancang. Mohon kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.